Di akhir zaman akan banyak dai-dai yang menyeru di depan gerbang-gerbang neraka jahanam. Pernah Bapak Ibu dengar hadis ini? Di akhir zaman akan banyak bermunculan dai-dai, ustad-ustad, kiai-kiai, habib-habib, ya, buya-buya yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam. Siapa yang mendengarkan seruannya, percaya dengan perkataannya, orang-orang ini akan didorongnya masuk ke dalam neraka jahanam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa mereka? Saya ringkas saja. 1. Ulama yang tidak mengajarkan ilmunya dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan pengamalan Nabi dan para sahabat, atau imam mazhab yang 4. 1. Ini jelas ulama sesat. Kita ringkas saja ya Bapak Ibu. 2. Ulama yang tawaf di sekitar pintu-pintu pemerintahan. Ulama penjilat kepada para penguasa. Mereka yang datang, bukan mereka yang didatangi. Ulama macam ini kata Rasulullah adalah lisun, maling. Siapa yang mendatangi penguasa? Dari kalangan ulama, dia tidak untuk meluruskan kesalahan para penguasa. Dia sedang tidak menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tapi hanya duduk di depan penguasa, berharap ada sesuatu yang bisa didapatkannya dari para penguasa tersebut. Ketahuilah kata Rasulullah, dia adalah lisun, dia adalah maling. Orang yang duduk di depan penguasa dari kalangan para ulama, lalu dia lihat penguasa itu melakukan kesalahan, dia tidak mengingkari kesalahan itu, dia tidak meluruskan kesalahan itu kepada yang benar, dia diam saja, hilang 2/3 agamanya, kata Rasulullah SAW. Lanjut Nabi berkata, bila ia malah mencari-carikan dalil untuk membela kesalahan penguasa yang salah tadi, orang kaya yang salah tadi, hilang seluruh agamanya. Dicari-carikannya dalil, dicari-carikannya ayat, hadis, fatwa, perkataan apa yang bisa membenarkan kekeliruan, kesalahan, atau mungkin kejahatan sang penguasa yang sedang berkuasa. Kalau ada ulama yang macam ini, ulama itu hilang ya seluruh agamanya. Dan baru saja disampaikan bahwa tema kita akhir zaman. Sekarang saya mix, diadu ulama su dengan akhir zaman dan ketemu di Palestina. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ulama su, apa ini maksud dengan ulama su? Ulama tapi jahat, ulama tapi di neraka nanti tempatnya. Ini yang disebut Nabi dalam hadisnya, awwalu man uqdhifa 'ala an-nar min ibadatil wathan al-ulama. Yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka dari kalangan umatku, bahkan mengalahkan para penyembah patung dan berhala, saking paling pertamanya siapa? Al-ulama, kata Nabi, para ulama. Ulama yang mana yang akan dilemparkan duluan ke neraka ini? Bahkan lebih duluan dia dilemparkan daripada penyembah patung dan berhala. Inilah yang dimaksud dengan ulama su, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Begitu juga Nabi mengatakan nanti akan ada orang-orang mengelilingi seorang lelaki yang ususnya menjulur keluar di dasar neraka jahanam. Dia berusaha menarik ususnya yang berserakan ya di dasar lantai neraka. Dia berusaha memasukkannya dalam keadaan kesakitan, tapi usus ini lagi-lagi seperti nasi yang sedang dimasak, membludak ya, melimpah, keluar lagi dan keluar lagi, sementara kakinya dirantai dan dia tidak bisa melepaskan diri. Orang-orang sekitarnya berkata, bukankah engkau ulama? Bukankah engkau dulu yang mengajarkan kepada kami kebaikan? Kenapa engkau lebih parah lagi daripada kami di neraka ini? Kenapa engkau berada di neraka? Apa jawaban ulama ini? Ya, betul. Kaji hanya untuk orang, tapi tidak berlaku bagi diri saya.
Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita menyinggung sedikit saja, lalu kita masuk tentang kajian akhir zaman. Nabi bersabda, umatku nanti terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka, 1 cuma yang selamat, dan mereka adalah ahli surga. Wahai Bapak Ibu, 73 golongan. Kalau setiap golongan punya 10 orang ulama dari golongan itu, maka 72 dalam neraka kali 10 dah berapa? 720 ulama masuk neraka. Nah, 1 yang selamat, ulamanya 10. Ya, coba ditanding 720 ditandingkan dengan 10, banyakan yang mana? Banyaklah ulama yang sesat. Berarti di akhir zaman lebih banyak ulama yang lebih banyak ulama yang sesat. Dan ini nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Maka orang-orang yang macam mana yang sebenarnya layak dikatakan ulama saya tidak mau menghibah dari mimbar dakwah ini. Saya tidak akan menyebutkan nama orang, tetapi akan menyebutkan karakter, sifat. Agar dengan itu kita tahu dan berhati-hati siapa yang tidak pantas untuk kita duduk mendengarkan ilmu darinya, dan siapa yang pantas kita dengarkan ilmu darinya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mengingat kelompok Nabi yang lurus itu cuma 1, lalu 72-nya sesat, sahabat bertanya, yang mana yang lurus dan selamat itu ya Rasulullah? Nabi singkat saja menjawab, asal orang itu atau tokohnya atau kelompoknya berpegang erat di atas apa yang diriku dan para sahabatku hari ini berpegang erat. Itu Al-Quran dan selama mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun nama kelompoknya, itulah dia satu kelompok yang selamat itu. Da'i dan ulama, kalau yang dari lisannya, yang diamalkannya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, amalan para sahabat, atau masuk dalam pembahasan 4 mazhab, pilihlah yang mana saja, maka mereka ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Tapi kalau dia mengajarkan yang tidak ada diajarkan Nabi, tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis, tidak pula dijelaskan oleh para ulama mazhab kita yang 4, berarti jelas dia bukan termasuk ulama yang lurus. Singkat saja Pak, itu aja kuncinya. Kalau kita rinci lebih luas lagi, tak cukup waktu. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam, banyak ulama yang hari ini menyesatkan. Ulama yang macam mana yang kau suruh kami untuk mendengarkan kajiannya dan mengikuti fatwanya petuahnya? Apa kata Imam Syafi'i? Carilah ulama yang paling dibenci oleh penguasa-penguasa yang kafir dan orang-orang munafik. Kalau ada orang munafik benci dengan ulama itu, kalau ada penguasa-penguasa kafir benci dengan ulama itu, maka ulama ini adalah ulama benar. Ulama ini adalah ulama lurus. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, di akhir zaman akan banyak da'i-da'i yang menyeru di depan gerbang-gerbang neraka jahanam. Pernah Bapak Ibu dengar hadis ini? Di akhir zaman akan banyak bermunculan da'i-da'i, ustad-ustad, kiai-kiai, habib-habib, ya, buya-buya, yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam. Siapa yang mendengarkan seruannya, percaya dengan perkataannya, orang-orang ini akan didorongnya masuk ke dalam neraka jahanam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa mereka? Saya ringkas saja. 1, ulama yang tidak mengajarkan ilmunya dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan pengamalan Nabi dan para sahabat, atau imam mazhab yang 4. 1, ini jelas ulama sesat. Kita ringkas saja ya Bapak Ibu. 2, ulama yang tawaf di sekitar pintu-pintu pemerintahan. Ulama penjilat kepada para penguasa. Mereka yang datang, bukan mereka yang didatangi. Ulama macam ini kata Rasulullah adalah lisun, maling. Siapa yang mendatangi penguasa dari kalangan ulama? Dia tidak untuk meluruskan kesalahan para penguasa. Dia sedang tidak menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar.
tapi hanya duduk di depan penguasa, berharap ada sesuatu yang bisa didapatkannya dari para penguasa tersebut, ketahuilah, kata Rasulullah, dia adalah lisun, dia adalah maling. Orang yang duduk di depan penguasa dari kalangan para ulama, lalu dia lihat penguasa itu melakukan kesalahan, dia tidak mengingkari kesalahan itu, dia tidak meluruskan kesalahan itu kepada yang benar, dia diam saja, hilang 2/3 agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Nabi berkata, bila ia malah mencari-carikan dalil untuk membela kesalahan penguasa yang salah tadi, orang kaya yang salah tadi, hilang seluruh agamanya. Dicari-carikannya dalil, dicari-carikannya ayat, hadis, fatwa, perkataan apa yang bisa membenarkan kekeliruan, kesalahan, atau mungkin kejahatan sang penguasa yang sedang berkuasa. Kalau ada ulama yang macam ini, ulama itu hilang ya seluruh agamanya. Na'udzubillah. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya tetap menghindarkan diri dan tidak mau menyebutkan nama agar saya selamat ya, dan kita semua tidak terjebak dalam ghibah. Kita tidak memakan bangkai dalam majelis yang mulia ini. Kita hanya menyebutkan sifat, karakter ya. Silakan Bapak Ibu cerdas untuk menyikapi. Jadi kalau ada para ulama kerjanya tawaf di sekitar pintu-pintu para penguasa, orang-orang kaya, tidak untuk meluruskan, tidak untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, tapi malah mengharapkan sesuatu, baik jabatan, posisi atau fulus, maka dijelaslah orangnya. Bukan orang yang layak untuk kita duduk mendengarkan kajiannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, ada satu fenomena yang sangat-sangat kontras. Apa itu? Tentang Palestina. Di Indonesia ini ada ulama-ulama, dalam tanda kutip ya, yang diorbitkan pernyataannya, diramaikan, digadang-gadang di media-media sosial. Apa katanya? Jangan percaya dengan Hamas. Jangan percaya dengan Hamas. Apa kalian yakin bantuan yang kalian kumpulkan ini sampai ke sana? Kan gitu bahasanya Pak ya. Ada lagi yang mengatakan Hamas itu adalah ISIS. Hamas itu adalah buatan Israel. Ya, Hamas itu adalah Syiah. Macam-macam bahasanya Pak, yang membuat umat akhirnya melihat Palestina itu abu-abu. Ulama yang macam ini, wallahi, apakah dia tak tahu atau pura-pura tak mau tahu, atau karena dia sudah kemakan sogoan atau masuk perangkap? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, selalu ada, kata Nabi, sekelompok umatku yang terus berperang di atas kebenaran. La tazalu isabatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Selalu ada sekelompok umatku selalu berperang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak pernah bisa ditimpakan mudarat apapun oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan, mengalahkan dan menghinakan mereka. Tidak pernah berhasil. Mereka tidak pernah bisa dikalahkan. Mereka tidak pernah bisa ditimbulkan mudarat illa la'wa, kecuali hanya beberapa musibah. Hancur rumah, hancur gedung, rata masjid, ya. Paling itu, hanya itu yang musuh bisa buat. Tapi mereka tidak bisa dikalahkan. Dan mereka senantiasa zahirina 'alal haqq. Mereka senantiasa unggul ya di atas kebenaran, mengalahkan lawan-lawannya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Di hadis yang lain, sampai turun Nabi Isa alaihi salam. Bertanyalah para sahabat, ainahum ya Rasulullah. Apa arti ainahum? Di manakah mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hum bi Baitil Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitil Maqdis, dan mereka berada di sayap-sayap Baitul Maqdis. Tolong buka sekarang peta Palestina. Bisa dilihat ke layar kita. Layar cuma satu. Hanya satu layar kita, di belakang tak ada layar. Baik ya, kita nikmati layar yang satu ini. Lebih rancak adu pada indah. Coba lihat, lihat nampak tuh. Ayah nampak? Lai, pokoknya nampak. Saya minta izin berdiri ya. Oke, bismillah. Jadi para kameramen, sibuk kalian sedikit ya.
Okey, mari. Apa kata Nabi, jawaban Nabi? Hum bi Baitil Maqdis wa atna fi Baitil Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sayap-sayap. Sayap itu 2 atau 3 atau 4 atau 5? 2 ya? Mereka berada di Baitul Maqdis dan sayap-sayap Baitul Maqdis. Okey. Atna bisa dikatakan pelataran Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis? Ini Palestina semua ya. Ini Palestina. Semuanya ini Palestina ini. Ya, coba dibuka dulu yang peta Palestina yang ada airborne-nya. Ini Palestina. Sewaktu Palestina masih belum dijajah. 1947 belum dijajah. Ini 1948, 50% dikuasai oleh Israel. Hanya 1 tahun, tinggal 20% milik Palestina. Yang ini masih Palestina ini. Makin lebih sedikit, 2014 makin bulan yang sebelah sini. Baik, sekarang kembali kita ke peta yang tadi. Lihat ini. Yang mana Baitul Maqdis? Menurut para ulama, yang Baitul Maqdis itu adalah dari sini nih. Ini Baitul Maqdis nih. Ya. Masjid Al-Aqsa yang mana? Di sini Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di sini. Tadi nampak? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini Baitul Maqdis. Berarti kawasan yang di sebelah sini dan kemari, ini adalah sayap-sayap. Ya, adalah sayap-sayap itu adalah bagian Palestina bagian ke utara, Palestina bagian ke selatan. Ini adalah sayap-sayap Baitul Maqdis. Di mana mereka ya Rasulullah? Mereka berada di Baitul Maqdis. Hamas ini di mana? Hamas di mana? Ini dia jalur Gaza. Di sini Hamas bercokol. Ya, awal Hamas berdiri, jumlah mereka hanya beberapa lusin saja. Tapi sekarang sudah lebih 30.000 pasukan. Ya, baik. Dan Hamas tidak sendiri. Ada sayap-sayap militer lainnya dan mereka sering bergabung untuk menghalau penjajahan Israel. Baik, ini adalah Baitul Maqdis. Aknaf Baitul Maqdis adalah di sini. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, ternyata Palestina yang ada Masjid Al-Aqsa-nya dan negeri-negeri Syam sekitarnya Allah berkahi. Lebanon, Suriah, dan Yordania. Jadi Allah yang di Syam ini Allah berkahi. Inti daripada Syam adalah Palestina. Inti dari Palestina adalah Masjid Baitul Maqdis. Inti Baitul Maqdis adalah Masjid Aqsa. Alhamdulillah Bapak Ibu, Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali berangkat tiap tahun selalu antara 2 sampai 3 kali ke Palestina. Tiap tahun. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau tak berangkat haji tahun ini, mestinya saya salat Idul Adha-nya di Masjidil Aqsa sambil bawa rombongan jamaah berbus-bus Pak. Saya suruh bawa jamaah ke Palestina, umrah plus Aqsa, umrah plus Aqsa, umrah plus Aqsa, sambil menyerahkan bantuan untuk rakyat Palestina dan menolong Masjidil Aqsa kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada topik pembahasan kita. Jadi para pejuang yang Allah cintai, yang Allah selalu tolong dan mereka selalu menang, mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan, kata Rasulullah SAW. Di mana mereka? Baitul Maqdis. Kalau begitu, apakah yang di Baitul Maqdis yang disebut Nabi ini adalah ISIS? Jelas tidak. Apakah yang dimaksud Nabi itu adalah Syiah? Jelas tidak. Apakah yang dimaksud ini adalah buatan Israel? Jelas tidak. Kalau begitu, mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah, satu kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Pak, Ibu, 2006 serangan pertama Israel kepada jalur Gaza. Israel pulang membawa kekalahan. 2008 dia kembali menyerang Israel dari udara, dari darat, dari laut, kalah lagi. 2010 menyerang lagi secara gila-gilaan, kalah lagi dalam artian enggak membawa hasil apa-apa. Kemudian 2012, 2014, 2018, 2021 seluruhnya Israel tidak berhasil, bahkan makin lama makin dipermalukan. Puncaknya adalah tanggal 7 Oktober 2023 yang kata Benyamin Netanyahu, hanya 7 hari kami serang melalui darat, pasti Mas kalah katanya kan, pasti jalur Gaza lenyap, hanya 7 hari katanya. Sombong betul. Sudah 7 bulan lebih, mau dekati 8 bulan lagi, mereka bahkan dikalahkan dengan cara yang paling memalukan. Secara militer dan peperangan, walaupun Israel sudah ditolong oleh Amerika,
sudah di backup oleh Inggris, oleh Prancis, oleh Jerman, Belanda, Kanada, Italia, negara-negara Eropa dan negara NATO ikut sama-sama mensupport, menolong Israel. Masih kalah mereka kaum muslimin. Takbir. Karena Allah berpihak kepada pejuang Palestina. Kalau Allah tak berpihak, hancur dah lama hilang tuh. Baik, berarti kelompok yang dimaksud Nabi adalah kelompok Taifah Al-Mansurah, kelompok yang pasti akan selalu ada sampai Nabi Isa turun. Inilah dia Hamas itu. Maka ada ustaz, ada dai, ada ulama su' yang berani mengatakan Hamas itu adalah buatan Israel. Kapunduang babui baja. Ya. Berani dia mengatakan Hamas itu adalah Syiah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada pertemuan internasional di Turki. Saya baru pulang Pak, 2 minggu yang lalu alhamdulillah dari Istanbul, Turki. Ya, bawa pimpinan-pimpinan, bawa para dai, para ulama, ya, bergabung dengan beberapa habaib. Ketemuan kita di Istanbul, Turki. Dalam diskusi kami, orang-orang yang langsung dari jalur Gaza bersaksi. Apa kata mereka? Demi Allah, kami rakyat Gaza, kami adalah orang Gaza, kami adalah orang-orang yang ikut berjuang menghalau penjajah Israel dari jalur Gaza. Tidak pernah satu kali pun ada Syiah di jalur Gaza. Jangankan mereka mendirikan masjid, jangankan mereka memasukkan kelompoknya dan pemikirannya. Ya, pernah 2010 ada seorang pemuda yang terwarnai oleh Iran. Ya, kemudian mulai menggembar-gemborkan ajaran Syiah. Kami panggil, kami eksekusi, dan mereka langsung dilenyapkan. Sehingga kami akhirnya berhadapan dengan Iran. Apa kata kami kepada Iran? Kalian boleh tolong kami. Silahkan kalian ikut memerangi Israel, tapi tanpa syarat. Jangan coba-coba kalian berpikir akan memasukkan Syiah. Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Begitu Pak. Jadi Hamas bukanlah Syiah. Lejo-lejo. Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi, kelompok ulama su' menghembuskan fitnah agar umat pejam mata dan tak peduli dengan penderitaan rakyat Palestina dan perjuangan di Palestina. Ini tugas ulama su'. Gembosin istilahnya ya. Mereka menyampaikan informasi-informasi sesat dan salah. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang Palestina. Palestina ini adalah gerbang akhir zaman. Bicara masalah Palestina, kita sedang berbicara tentang titik balik kebangkitan Islam. Mungkin Bapak Ibu agak tercengang sekarang. Titik balik kebangkitan Islam di akhir zaman, spotnya adalah Baitul Maqdis, Palestina. Nabi bersabda, di akhir zaman yang paling berat ujiannya, fitnahnya adalah Palestina. Tetapi apabila mereka ditolong oleh Allah dan mereka menang, maka seluruh umat Islam sedunia akan kembali mendapatkan kekuatan, izzah dan kemenangannya. Jadi kemenangan umat Islam, wahai Bapak Ibu, titiknya, startnya adalah Palestina. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, di luar ada kitab kita, nubuat akhir zaman. Apa itu nubuat? Berita-berita besar dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada gambarnya. Ini full color ya, full warna. Kita dibimbing oleh Nabi, step demi step yang akan terjadi. Uraian materi kita ini ada di kitab ini semua. Jadi Bapak Ibu kepincut melihat dalilnya, tertarik melihat hadisnya, baru pertama saya dengar ini, baru pertama saya dampak ini, maka ini ada di kitab ini. Nanti di luar itu tersedia kitabnya, Bapak Ibu usahakan dapatkan. Supaya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah ini, apa yang terjadi setelah ini, apa yang terjadi setelah ini, menurut Rasulullah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa penyikapan saya? Di posisi mana saya harus berbuat, bertindak? Apa itu langkah yang paling tepat yang harus saya ambil? Saya pernah duduk dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Kenal dengan Ustaz Bakhtiar Nasir? Kami pernah panel ya di Padang bareng. Dan beliau berkata, Ustaz Zul, saya sekarang meyakini siapa yang mengkaji hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan tahu seluk-beluk fitnah akhir zaman dan dia tahu cara mengatasinya dan dipastikan dia selamat dari segala huru-hara dan fitnah akhir zaman.
Tapi siapa yang tidak mengkaji hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan tertipu, dia akan hanyut, dia akan buram dan akan gelap melihat kehidupan, putus asa. Jadi kajian akhir zaman, wahai Bapak Ibu, termasuk kajian menurut para ulama Ahlus Sunnah, rukun agama ada 4. 1, tentang keislaman. 2, tentang keimanan. 3, tentang keihsanan atau tarekat atau tasawuf. Dan yang keempat, tentang ilmu tanda-tanda kiamat. Apabila kita mengetahui ilmu tentang tanda-tanda kiamat, maka insya Allah rukun agama yang 3 di atas akan kuat kita pegang. Tapi apabila kita lemah pengetahuan kita tentang yang nomor 4, yaitu mengetahui seluk-beluk akhir zaman, kita akan lemah memegang yang nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 di atas. Jadi kalau gitu Pak, kita harus mengetahui seluk-beluk akhir zaman agar kita selamat dari fitnah akhir zaman. Baik, Palestina. Tolong dibuka peta dunia sebentar, lihat Palestina, di mana posisinya. Ini adalah benua Amerika, ini adalah Brasilia, ya. Dan ini adalah Eropa, dan ini adalah Afrika, ini Asia Tengah, termasuk Arab, dan inilah Asia Tenggara, ini Australia. Oke Bapak Ibu, yang di mana posisi Palestina? Palestina tepat di jantung 3 benua. Ini Eropa, titik temunya adalah Palestina. Mana dia? Ini Laut Mediterania ya. Asia Tengah, termasuk Arab, dan inilah Asia Tenggara, ini Australia. Oke Bapak Ibu, yang di mana posisi Palestina? Palestina tepat di jantung 3 benua. Ini Eropa, titik temunya adalah Palestina. Mana dia? Ya, entah usah. Ini Laut Mediterania ya. Asia Tengah, termasuk Arab, dan inilah Asia Tenggara, ini Australia. Oke Bapak Ibu, yang di mana posisi Palestina? Palestina tepat di jantung 3 benua. Ini Eropa, titik temunya adalah Palestina. Sekarang untuk oleh Bapak Ibu, puncak penguasaan kami kepada dunia adalah Palestina harus segera dikuasai. Masalahnya, Palestina tidak akan bisa dikuasai selagi Gaza masih ada. Selagi jalur Gaza masih ada, Palestina tidak akan bisa. Ada 12 provinsi di Palestina, Pak. 11-nya sudah ditaklukkan. Satu-satunya provinsi yang sampai hari ini tidak bisa ditaklukkan adalah jalur Gaza. Kecil, seperti sebuah kecamatan saja, tapi tak bisa ditaklukkan. Dan bahkan makin lama makin kuat. Wahai Bapak Ibu yang baik mulia kami muliakan. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan, kalau kaum ini akan selalu menang. Terbukti Pak, hari ini yang menang secara perang ya Israel dengan seluruh sekutunya atau Palestina. Tapi kenapa Israel masih berhasil membunuh rakyat sipil? Karena Israel sudah gagal melawan militer, gagal. Di medan pertempuran mereka telak-telak kehancuran demi kehancuran, memalukan Bapak Ibu. Akhirnya getar kesuman mereka salur dan para sipil yang tidak bersenjata. Mereka hanya bisa melawan dan melepaskan bom-bomnya kepada yang tidak memberikan perlawanan. Rumah-rumah sakit, masjid-masjid, sekolah-sekolah, kantor-kantor, kekencang lawan tuh. Akhirnya mereka bom. Rakyat celaka, anak-anak kecil, ya, wanita-wanita, bapak-bapak, tua, yang tidak bisa melawan lah, ini yang mereka serang, ini yang mereka perang. Sementara melawan Hamas, melawan jihad Islami, mereka sampai kencing di dalam celana. Makanya mereka sebenarnya tentara popok. Mereka wajib pakai membes. Bahkan sampai tembus membesnya Pak, mencorok pipis demi kemarin. Wahai Bapak Ibu, Allah yang memuliakan, berita gembira ini Allah infokan dalam surat Al-Isra. Ujung daripada pertempuran ini, tolong dibuka 5 fase sebentar ya. Coba kita lihat kita mau nak janji Bapak Ibu, kalau masuk waktu Isya, kita sholat Isya dulu. Habis sholat Isya, jangan pulang. Kita tambah paling lama setengah jam lagi, bisa nggak? Ya, oke. Supaya jangan putus pengajian kita. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk Palestina bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, yang kami muliakan, ini 5 fase, start and finish. Start adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finishnya umat Islam Allah wafatkan serentak dalam peristiwa meninggalnya seluruh umat Islam sedunia karena terjadi tanda besar kiamat nomor 7, yaitu angin lembut yang berhembus dari Yaman. Angin itu berbau wangi kasturi, sejuk, ya, baunya wangi kasturi. Ya, ini adalah kasturi, tapi bukan kasturi ini ya. Kasturi yang dari Yaman itu dibawa oleh angin, lembut, sejuk, tercium oleh orang Islam yang ada iman di dadanya.
Dimanapun dia orang beriman itu berada, di tempat itu dan saat itu dia langsung tergeletak meninggal dunia. Bukan mencuri mati, sudah benar. Ya, kesturi adalah parfum yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan angin ini di akhir zaman bertiup dan dia akan membungkus dunia. Orang beriman, kita orang Islam yang ada, kita ada iman kepada Allah, tercium satu kali cium ceknya menyentuh kulit kita. Saat itu di tempat itu tidak langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu bumi ini orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Maka disebut dengan finish ya. Setahun Nabi Muhammad diutus, finish habis seluruh umat Nabi Muhammad. Lama masanya adalah antara 1400 tahun ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Adalah dua fase ini Bapak Ibu. Nah, Nabi berkata kalian akan melalui 5 fase. Fase pertama, fase kenabian. Fase kedua, fase kekhalifahan. Fase ketiga, fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan dan dinasti. Di 3 fase ini Islam memimpin 2/3 dunia. Ribuan tahun namanya. Setelah runtuhnya khilafah Islam yang Al-Uthman yang ikut di tanggal 3 bulan Maret 1924, ya 1924 sampai hari ini kita melalui fase keempat. Dan ini pun sudah penghujung fase keempat. Baik, tak lama lagi insya Allah kita masuk fase kelima. Fase kelima ini Islam kembali memimpin seluruh dunia. Tahu nggak Bapak Ibu? Di manakah pusat pemerintahan Islam yang memimpin dunia? Tahukah Bapak Ibu berita pikirannya? Di Palestina adalah jantung pemerintahan Islam ketika Islam kembali berkuasa memimpin seluruh dunia. Tempatnya adalah Palestina. Ada nggak ini ayatnya? Ada. Ayat ini ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Jadi ini ayat Al-Quran langsung yang menjanjikan. Sekarang coba perhatikan. Isya masuk jam berapa? Lama lagi kan? 30. Fokus ya. Baik Bapak Ibu, fase kelima ini pasti akan terjadi karena kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Baik, mari kita lihat hadis-hadis Nabi terkait dengan fase keempat. Coba lihat fase keempat. Bukan jadi ini. Fase keempat. Ya, ini kelak ya. Lain apa Pak Bu? Lain urap. Baik, Mas, kalau itu fase kita, fase Islam sedang kita memimpin Pak. Coba kita lihat apa yang terjadi di fase itu. Kata Nabi, kalau sudah terjadi ini, kiamat sudah sangat dekat terjadinya. Kalau sudah terjadi ini, kiamat sudah sangat dekat terjadinya. Ayo kita sekarang mengkaji bersama-sama. Saudara-saudara, ya sebenarnya banyak lagi di sini nih di fase keempat. Mulai dari utuhnya khilafah Islamnya sampai masuknya sistem demokrasi, sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya masuk semuanya sampai kota mengeringnya Sungai Euphrat. Karena layar kita, halaman kita sudah full dengan ini saja, maka kalian ambil dengan yang paling dekat dengan kita sekarang. Masih di fase keempat ini yang terdekat ya, anak pendidikan raya. Sudah belum? Sudah. Lalu anak berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi terkait langit. Sudah terjadi belum? Padahal Nabi berkata kalau itu sudah terjadi kiamat sudah sangat dekat di atas kebun-kebun kalian. Kemudian setelah itu berikutnya turun salju di negeri Arab. Sudah apa belum? Sudah. Yang sikap saja ya. Kemudian Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Ini sudah apa belum? Sudah. Yang paling terlambat jahiliyah adalah Arab Saudi. Tapi sejak 2017, walaupun Arab Saudi paling terlambat kalah oleh Arab yang lain, mereka langsung gas gigi 5. Melaju dengan kecepatan gila-gilaan, menyusul di Emirat Arab dan lainnya. Oke, dengan singkatnya, lihat ini. Di masa-masa Arab menjadi jahiliyah mereka kaya raya Arab Saudi berdirilah pemerintahan Emirat Islamiyah, sebuah negara yang menjalankan syariat Islam secara total, secara penuh, secara terhormat. Tidak ada negara di muka bumi yang berada di muka buminya. Di manakah ini? Di manakah ini? Barakallahu fiik. Satu-satunya negara yang mengumpulkan Imarat Islamiyah Afghanistan. Dulu sudah pernah ada Pak upaya Imarat Islamiyah di Yaman diperatas oleh Amerika, oleh PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Kaukasus dikeroyok lagi oleh Amin, lenyap. Imarat Islamiyah Mali dikeroyok lagi oleh Amin, lenyap. Imarat Islamiyah di Afrika, lenyap. Kalau di Indonesia ada DITI, lenyap. Tapi satu-satunya Imarat Islamiyah yang mampu berdiri, tidak bisa lagi diganggu. Dan dia malah sedang mengalahkan dua negara superpower dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Amerika malah sudah bawa NATO, bawa seluruh negara ke Eropa, masih kalah. 20 tahun perang kalah. Dan Afghanistan sejak tanggal 16 Agustus 2021
mengumumkan berdirinya Imarat Islamiyah yang berdaulat penuh berjalankan syariat Islam. Bapak, baru ini, lebih kurang 2 minggu ini, Afghanistan mengumumkan kepada dunia, Bapak Ibu, mudah-mudahan hidup di berita ya, telah lepas dari seluruh hutang luar negeri hanya dalam 2,5 tahun. Satu-satunya negara yang clean, tidak lagi punya hutang luar negeri adalah Afghanistan. Tingkat keamanan langsung menjadi simbol surga sekarang ini, Pak. Di Afghanistan, para teroris, pasukan-pasukan geng-geng bersenjata, mafia-mafia lumpuh dan ditaklukkan kepada pemerintahan Imarat Islamiyah Afghanistan. Secara militer mereka semakin kuat, ya. Kemudian opium, ganja, barang-barang yang paling memabukkan yang 50% dulu Afghanistan yang memberikan untuk dunia sekarang diberantas. Masya Allah, diganti dengan perkebunan. Ya Allah, wanita orang aktif dalam dunia pendidikan, dunia politik, ya, dunia pekerjaan, dunia perbisnisan, wanita semuanya aktif. Sekarang ini Afghanistan menggeliat dengan sangat gila-gila, Bapak Ibu, menakjubkan dunia hanya 2,5 tahun. Ini kalau Islam yang berlaku ya Pak, luar biasa. Sekarang Afghanistan menanti siapa yang menjadi investor masuk. Ada tambang emas, ada tambang nikel, ada tambang-tambang yang dunia sangat membutuhkannya. Ketemu sebanyak-banyaknya di Afghanistan hari ini, Pak. Luar biasa. Oke, ini perkembangan baik hari ini di Afghanistan yang dikatakan sebagai negeri top risk. Sekarang dunia tidak berdiri lagi. Kenapa? Dengan macam-macam buah super power sudah dikalahkannya dan terbukti hari ini hidup sangat sejahtera di situ. Baik Bapak Ibu, berarti ini sudah berdiri. Lalu, nah berikutnya adalah Nabi akan terjadi nanti jihad dan ribat di Asqalan. Asqalan itu di mana? Buka kemudian peta garisan kita. Di mana Asqalan itu? Bu, perhatikan dulu ya Bu ya, peta kita. Jadi ini jihad dan ribat Asqalan. Ini Asqalan. Asqalan. Ya. Sementara ini dulu kata para ulama kita, seluruh jalur Gaza ini namanya Asqalan atau Asqalan. Ada dengar nama ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani lah. Asqalan itu Asqalan. Asqalan. Sekarang kita baca hadisnya. Buka hadisnya. Buka hadisnya. Ini dia. Ini Asqalan. Oke. Hadis Rasulullah ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 3270. Hadis sahih ya. Jadi Nabi berkata, mari kita lihat terjemahnya. Nabi berkata, awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati, yang memimpin langsung Nabi Muhammad. Ada mitafasir tadi kan? Yang memimpin langsung Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya ke khilafahnya yang dirahmati. Setelah Nabi Muhammad, kasih sudah fasih khilafah. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati, yang paling lama, ribuan tahun. Yang tadi kita ngasih lihat ya Bapak, Ibu. Lalu, kenabian juga dan kerajaan Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase berikutnya Islam sedang tidak memimpin dunia, tapi terwujudlah di Mi'raj yang dirahmati. Biar hadisnya. Kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Itulah Imarat Islam yang Afghanistan hari ini. Takbir. Terwujud Bapak Ibu. Apa yang digambarkan Nabi dulu 1400 tahun yang lalu sekarang terwujud. Walaupun Islam tidak akan memimpin dunia, tapi ada Imarat yang lebih itu dirahmati. 2,5 tahun saja. Kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan mulai hidup sekarang di Imarat Islamiyah Afghanistan. Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah, pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana tidak terjadi berebutan makanan. Di negeri-negeri Islam saat ini semua sedang terjadi, orang-orang para penguasa sibuk berebutan jabatan di kekuasaan. Sedang terasa terjadi atau tidak? Sedang terjadi atau tidak Bapak Ibu? Termasuk di negeri Kebawakan. Dia baik, maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan atau Asqalon. 7 Oktober 2023, serangan yang sangat mencengangkan dunia, yang tidak pernah terkhayalkan. Bagaimana negara yang katanya memiliki intelijen terbaik nomor 1 di dunia dicepur ya oleh sepasukan kecil yang berawal dari kota Gaza, dari darat, dari udara, dari laut, dan menaklukkan kota-kota. Sampai hari ini mereka justru dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Hari minggu ketiga, apa kata Abu Ubaidah? Pernah dengar nama juru bicara militer? Mas, apa kata Abu Ubaidah di minggu ketiga ini? Ini adalah jihad dan ribat Asqalan. Allahu Akbar. Beliau mempertegas adanya hadis ini.
sebaik-baik tempat jihad, sebaik-baik tempat ribat pada masa itu kata Rasulullah adalah as-salat. Itulah as-salat. Kalau begitu ujung daripada cerita ini apa? Ujungnya buka yang fase keempat tadi. Buka fase keempat tadi. Ini dia ujung kejadian. Lihat, jihad dan ribat di as-salat Palestina. Coba di zoom yang ini. Apa ini? Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Kemudian Palestina kembali merdeka. Yang ketiga ditegakkan kekhalifahan Islam yang di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Berarti ujung daripada peperangan ini Bapak Ibu, Palestina pasti menang. Palestina pasti menang. Palestina pasti menang dengan izin Allah. Takbir. Palestina pasti menang. Apakah kita membersamai perjuangan mereka atau tidak? Apakah kita bergabung dengan perjuangan mereka atau tidak? Mereka pasti akan tetap menang. Sebab ujung daripada kisah ini adalah Allah menangkan Palestina. Seperti dikatakan oleh Abu Ubaidah di hari ke-200 bahwa insya Allah dalam waktu dekat kita akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin lalu berkumandang